Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi kita pada pertemuan kali ini yaitu menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Pembahasan materi yang pertama yaitu menghindari sifat berpoya-poya. Yang kedua, menghindari sifat ria dan sum'ah. Ketiga, menghindari sifat takabur. Keempat, menghindari sifat hasad. Baiklah, kita kembali ke pembahasan yang pertama yaitu menghindari sifat berpoya-poya. Islam melarang berperilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas, istiraf dan boros, tabzir dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang dan profesional. Ayat tentang tabzir atau boros dalam Quran surat Al-Isra ayat 26-27 yang bunyinya wa'ati kurbah hakkuhul miskina wab nasyabili wala tubashir tabzir innal mubusyirina kanu. Yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Adapun ayat tentang israf atau melampaui batas, Quran Al-Furqan ayat 67 yang bunyinya wallazinal anfaqulam yusrifu walam ya'turu wa kana baina zalika quwaman. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Contoh tabzir dan israf. Seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyukuran. Ia takut tidak mendapat bagian tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perut. Akhirnya ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Dampak negatif sifat berpoya-poya. Yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi dan melalaikan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Dan yang ketiga, memicu frustasi apabila hartanya habis. Dan yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Dan di sini pun ada cara untuk menghindari sifat hidup berpoya-poya. Yang pertama, membelanjakan harta sesuai skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Ketiga, bergaya hidup sederhana. Keempat, selalu bersyukur. Kelima,
tidak selektif dan terencana. Dan yang keenam, bersifat rendah hati. Dan materi kita yang kedua yaitu menghindari sifat riya dan sum'ah. Riya secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah riya yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan sum'ah secara bahasa berarti memperdengarkan. Secara istilah sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Adapun di sini syarat diterimanya amal. Yang pertama, beramal dengan landasan ilmu. Yang kedua, berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, melakukan dengan sabar dan ikhlas. Yang kedua, tingkatan riya. Yang pertama, riya kalis yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dari manusia semata. Yang kedua, riya syirik yaitu melakukan perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus karena ingin mendapatkan sejumlah sanjungan orang lain. Ditinjau dari bentuknya, riya dibagi menjadi dua yaitu riya dalam niat, riya dalam perbuatan. Contoh perbuatan riya dalam niat. Seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah, padahal dalam hatinya tidak demikian. Maka hal ini termasuk riya dalam niat. Sedangkan riya dalam perbuatan, yang pertama, seseorang memperlihatkan badan yang kurus dan wajah pucat agar disangka sedang berpuasa dan menghabiskan waktu malam untuk sholat tahajud. Yang kedua, seseorang memakai baju muslim lengkap dengan surbannya agar disangka sebagai orang soleh. Dan yang ketiga, seseorang memperlihatkan tanda hitam di dahi agar disangka sebagai ahli sholat. Ditinjau dari bentuknya, riya dibagi menjadi dua yaitu di sini ciri-ciri seorang yang bersifat riya dan sum'ah. Yang pertama, menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Yang kedua, beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. Ketiga, malas melakukan amal soleh bila tidak dilihat orang lain. Melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah halayak ramai. Kelima, amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji. Keenam, ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain atau tidak. 7. Tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapat sanjungan. Sebaliknya, semangatnya akan turun apabila mendapat cemoohan dari orang lain. Yang selanjutnya, dampak negatif perbuatan riya dan sum'ah. Yang pertama, muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Yang kedua, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Ketiga, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. Keempat, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Kelima, menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. Dan yang keenam,
menimbulkan sentimen pribadi dan dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Cara menghindari perbuatan riya dan sum'ah: yang pertama, meluruskan niat. Kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, memperbanyak rasa syukur. Kelima, memperbanyak ingat kematian. Dan yang keenam, membiasakan hidup sederhana. Menghindari sifat takabur. Pembahasan yang ketiga, takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain dan menolak kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 40 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Adapun dampak negatif sifat takabur: yang pertama, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kedua, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Ketiga, mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. Keempat, mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. Kelima, dimasukkan ke dalam neraka. Untuk cara menghindari sifat takabur: yang pertama, menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Ketiga, berusaha selalu menghargai orang lain. Empat, bersifat rendah hati atau tawadu. Kelima, ikhlas dalam melakukan ibadah. Menghindari sifat hasad, itu pembahasan kita yang keempat. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta, benda, ataupun jabatan. Sifat hasad yang dibolehkan